Bejo hanya tersenyum mendengar perkataan Dinda. Dia segera mematikan rokok yang baru saja dinyalakan dan mulai menyantap nasi goreng buatan Dinda dengan lahap. Terlebih karena dia memang sedikit lapar. Semalam, dia bekerja keras untuk Dinda. Dan pagi harinya, dia harus memanen hasil tangkapan pancing dan bubu, serta memberi makan dan membersihkan kandang sapi miliknya. Dinda tersenyum lebar melihat betapa lahapnya Bejo menikmati nasi goreng yang telah dia buat. Sadar bahwa Bejo pasti sangat lapar setelah bekerja keras sejak semalam hingga sekarang baru bisa menyelesaikan semua pekerjaannya. "Jo, kenapa kamu tidak merenovasi rumah kamu? Bukankah kamu sudah memiliki uang yang cukup untuk merenovasi rumah kamu?" ucap Dinda sambil memandang rumah Bejo. Walaupun rumah Bejo depannya sudah memakai bata merah, tetapi belum diplester dan lantainya juga belum dikeramik. Apalagi bagian dapur dan kamar mandi yang masih menggunakan anyaman bambu sebagai dindingnya. "Aku juga punya rencana begitu, Mbak. Tetapi tidak semuanya. Paling bikin kamar mandi yang rencananya mau saya gabungin dengan kamar saja. Karena kalau kamar mandi seperti itu terus, saya takut ada wanita cantik yang mengintip saya kalau lagi mandi," balas Bejo sambil melirik ke arah Dinda yang tersenyum manis. "Sialan kamu, Jo. Kamu pikir Mbak suka ngintip kamu mandi?" balas Dinda dengan wajah memerah menahan malu. Bejo dan Dinda terus mengobrol dengan santai tentang rencananya untuk merenovasi rumah miliknya sambil mengawasi Adam yang sedang bermain. Melihat waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi, Bejo pun bangkit dari duduknya. "Mbak, aku mau cari rumput dulu ya. Nanti kalau orang-orang restoran datang, Mbak Dinda saja yang urus. Pembayarannya suruh lewat transfer saja. Mbak Dinda juga kirimkan nomor rekening Mbak Dinda. Nanti saya kirim jatah untuk Mbak Dinda sebagai penyalur," ucap Bejo sambil tersenyum penuh arti kepada Dinda. "Sebenarnya kamu tidak usah memberi Mbak bagian juga tidak apa-apa, Jo," balas Dinda dengan senyum manisnya. "Sudah tidak usah menolak rejeki," ucap Bejo sambil mengecup bibir Dinda, lalu mengambil sabit dan 2 karung besar di kandang sapi. "Dasar Bejo, nyium orang tidak tahu tempat. Kalau ada yang lihat kan bahaya," gerutu Dinda sambil melihat ke sekeliling dengan wajah memerah. Dengan santai, Bejo mengendarai motornya menuju pinggiran hutan, tempat dia biasa mencari rumput. Begitu Bejo tiba di pinggiran hutan, dia langsung memarkirkan motornya. Dan dengan semangat 45, Bejo mulai mencari rumput segar. Dia dengan terampil membabat rambut-rambut segar dan memasukkannya ke dalam karung yang telah ia persiapkan. Hanya butuh waktu tak lebih dari 1 jam, 2 karung besar telah berhasil Bejo isi penuh dengan rumput-rumput segar. Tak ingin membuang waktu lagi, Bejo langsung membawa kedua karung besar itu ke tempat di mana dia memarkirkan motornya. "Mbak Juleha, sedang apa Mbak ada di sini?" tanya Bejo saat melihat Juleha berada di samping motornya dengan keranjang anyaman bambu di punggungnya. "Oh, ternyata kamu toh, Jo. Mbak kira Asep yang sedang mencari rumput. Karena Mbak lihat motor Asep ada di sini, Mbak lagi nyari jamur buat dijual ke pasar, Jo," balas Juleha dengan wajah memerah. Juleha tidak menyangka akan bertemu Bejo di pinggiran hutan saat dia mencari jamur. Ia masih teringat jelas di ingatannya saat dia dan Bejo membangun hubungan di gubuk yang berada di sawah. Bahkan, dirinya masih belum bisa melupakan perasaan hubungan itu. "Oh, nyari jamur toh. Kalau jamur yang banyak di sebelah sana Mbak, agak masuk ke dalam sedikit," balas Bejo sambil terus tersenyum penuh arti. "Apa kamu bisa temani Mbak sebentar, Jo? Kalau masuk ke dalam hutan, Mbak takut ada ular. Tetapi kalau tidak mencari jamur, Mbak sudah tidak punya uang lagi. Karena Mbak baru dipecat sama Bu Kades," ucap Juleha dengan wajah sendu. "Kenapa bisa dipecat Mbak? Apa ada masalah?" tanya Bejo penasaran. Ini gara-gara Kades tua bangka itu, Jo. Dia kembali mengajak Mbak ke rumahnya saat istrinya sedang pergi. Mbie yang tidak mau melakukannya, akhirnya memberontak dan secara kebetulan istrinya pulang. Bu Kades lalu menuduh Mbak yang merayu suaminya sehingga langsung memecat Mbak, balas Juleha sambil menghela nafas panjang. Bejo tidak menyangka kalau Pak Kades tidak berhenti menggoda Juleha. Bahkan dia berani menggoda Juleha di rumahnya sendiri. Bejo langsung berpikir untuk membantu Juleha. Karena bagaimanapun Juleha cukup berperan penting dalam perubahan hidupnya menjadi seperti sekarang. "Sudah Mbak, jangan terlalu dipikirkan. Mari, saya temani untuk mencari jamur. Kebetulan saya juga sudah selesai mencari rumput," ucap Bejo yang telah selesai mengikat 2 karung besar berisi rumput di atas motornya. Juleha dengan senang hati mengikuti Bejo dari belakang. Juleha sangat percaya kalau Bejo tidak akan mungkin berbohong padanya. Kalaupun Bejo berbohong dan menginginkan sesuatu darinya, Juleha juga tidak akan menolak. Hampir 10 menit Juleha mengikuti Bejo berjalan hingga mereka sampai di hutan yang cukup dalam. Mata Juleha langsung melotot tak percaya
karena melihat banyaknya jamur yang ada di sana. Wah, ini banyak banget, Jo. Ini pasti kalau dijual akan mendapatkan cukup banyak uang, dan aku bisa membayar uang sekolah. Nia yang sudah 2 bulan nunggak, ucap Juleha dengan wajah antusias, dan langsung mengambil jamur dan memasukkannya ke dalam keranjang yang dia bawa. Bejo hanya tersenyum melihat Juleha yang begitu antusias. Bejo sangat tahu bahwa Juleha memang harus bekerja keras untuk membesarkan anaknya yang masih duduk di kelas 3 SD sendirian semenjak suaminya meninggal 3 tahun yang lalu. MBA, kenapa Mbak Juleha tidak menikah lagi? Padahal Mbak masih sangat cantik dan aku yakin pasti banyak pria yang ingin menjadikan Mbak sebagai istri, tanya Bejo sambil membantu Juleha mengambil jamur. Mbak belum kepikiran untuk menikah lagi. Jo, aku takut kalau menikah lagi suami Mbak tidak bisa menyayangi Nia, balas Juleha sambil menghela napas panjang. Kenapa tidak menikah dengan pria di desa sini saja, Mbak? Yang tentunya Mbak Juleha sudah paham dengan sifat mereka. Misalnya Kang Darman, Kang Iwan, atau Kang Karjo. Ucap Bejo menawarkan beberapa duda di desanya. Kamu ada-ada saja, Jo. Kenapa kamu juga tidak ikut menawarkan diri jadi suamiku? Bukankah kita justru sudah pernah menjalin hubungan? Dan seharusnya kamu yang jadi suamiku, balas Juleha sambil tersenyum penuh arti. Baca cerita selengkapnya di aplikasi Max Novel.